Sudah bisa dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Baik. Ya, sekarang udah kedengaran ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ushul Lughah, yang mana kemarin kita sampai pada halaman 20 dan insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada halaman 21. Ya, yang mana pada halaman 21 di situ ada pelajaran yang keempat, Ad-Darsul Rabi. Ya, Darsul Rabi itu artinya pelajaran yang keempat. Perhatikan di situ ada beberapa dan beberapa ungkapan-ungkapan atau pelajaran-pelajaran yang insyaallah ta'ala kita akan bersama-sama mempelajari. Di situ ada bagian alif ya, atau bagian hamzah. Perhatikan di situ al-baitu ya, al-baitu ini sudah kita ketahui artinya. Al-baitu itu artinya rumah. Kemudian fil baiti artinya di dalam rumah. Kemudian al-maktabu meja, alal maktabi di atas meja. Kemudian al-masjidu masjid, selanjutnya fil masjidi di dalam masjid atau di masjid. Selanjutnya ada kata as-sariru ya, artinya ranjang, dan alas sariri artinya di atas ranjang. Nah, yang bisa kita ambil di sini yang bahwasanya kita lihat perubahan harokat akhirnya. Ya. Yang awalnya al-baitu, kemudian ya, ketika dimasuki huruf fi, maka dia berubah harokat akhirnya menjadi fil baiti. Ya, al-maktabu ya, diakhiri dengan harokat dhammah. Kemudian ketika dia diawali dengan ala, maka jadilah dia alal maktabi. Ya. Sama juga dengan al-masjidu. Al-masjidu situ dhammah. Ya, fil masjidi ya di situ berubah harokat akhirnya. Awalnya dhammah menjadi as-sariru ya, berharokat dhammah, diakhiri dengan harokat dhammah, kemudian ala sariri ya, diakhiri dengan harokat kasrah disebabkan ada ala. Nah, fi ala ya, fi dan ala ini termasuk di antara huruf yang menjarkan isim. Ya, yang menjarkan isim setelah ya, jar itu artinya kalau kita mau terjemahkan secara sederhana, mengkasrohkan isim setelahnya. Walaupun tidak semua tidak semua tanda jar itu adalah kasroh ya. Tapi bisa jadi ya tanda asal untuk jar itu adalah harokat kasroh. Nah, ketika ada isim ya, itu semuanya isim, al-baitu, al-maktabu, al-masjidu, as-sariru. Ketika ada isim yang kemudian diawali atau didahului dengan huruf jar seperti fi dan ala ya, maka harokat isim tersebut diakhiri dengan harokat kasroh. Ya, diakhiri dengan harokat kasroh. Pada umumnya seperti itu. Ya. Walaupun tidak semua tanda jar itu adalah harokat kasroh, tapi saya sebutkan harokat kasroh karena memang harokat kasroh itu merupakan tanda asal untuk jar. Ya, di sana masih banyak lagi ya huruf jar selain huruf fi dan huruf ala. Nanti insya Allah akan dipelajari dalam kitab ini sedikit-sedikit.
Nah, ini perlu antum dan antuna garis bawah. Jadi nanti ketika kita melewati beberapa kalimat ya, kalimat-kalimat yang ada di dalam kitab ini, kemudian kita lihat kata tersebut di antara kalimat ya ada kata yang diawali dengan huruf jar ya, maka kita membaca jar yang membaca majrur. Jadi kalau kita mau katakan seperti ini, fil baiti, fi itu adalah harfu jarrin, huruf jar, sedangkan al baiti majrur, isim majrur, isim yang dijarkan dengan fi ya, dan tanda jarnya adalah harokat kasroh. Ya, tanda jarnya adalah harokat kasroh yang terletak di akhir. Nah, ini bagian atas ya. Nah, kemudian kita lihat pada bagian yang ba, bagian ba, di situ ada pertanyaan dan jawaban. Ini ada pertanyaan dan jawaban. Nah, pertanyaannya di situ ya, kata tanyanya menggunakan ain. Ya, aina. Aina ini artinya di mana? Di mana? Kecuali kalau kita letakkan di situ ila ain. Ila aina kemana? Tapi kalau aina saja biasanya artinya adalah di mana. Nah, ini aina ini adalah kata tanya yang apa namanya? Yang digunakan untuk menanyakan tempat. Ya, di mana seperti kita dalam bahasa Indonesia ya. Ya, di mana itu aina bahasa Arab. Dan kemudian aina ini selalu aina ya, selalu aina. Artinya dia tetap mabni, tetap dalam ataupun ain. Ya. Walaupun diawali dengan huruf jar. Seperti tadi saya katakan ila aina. Harusnya ila aina ya, bukan ila aini. Ila aina. Dia tetap dibaca aina karena dia mabni tetap dalam satu keadaan. Nah, aina Muhammad. Di manakah Muhammad? Huwa fil ghurfati. Ya. Huwa fil ghurfati. Dia berada di dalam kamar. Nah, perhatikan di sini jawabannya itu tidak lagi menggunakan nama Muhammad. Aina Muhammad, bukan Muhammad fil ghurfah. Ya, walaupun tidak masalah sebenarnya ketika seorang itu mengulangi lagi ya nama Muhammad. Aina Muhammad, Muhammad fil ghurfah misalnya. Nah, tapi di sini ya kata Muhammad diganti dengan domir, yaitu domir huwa. Ya, huwa itu domir ya, domir itu artinya adalah kata ganti. Ya, huwa ini ya adalah kata ganti atau kita sebut dengan domir yang bermakna dia, tapi untuk dia laki-laki satu orang. Ya, dalam bahasa Indonesia dia perempuan dan dia laki-laki itu sama ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab dia untuk perempuan dan dia untuk laki-laki itu berbeda. Ya, nanti kita akan temukan beberapa kata ya, kata yang untuk perempuan muannas di situ tidak menggunakan huwa ya. Nah, ini dia. Yang pertama jadi di sini jawabannya menggunakan dhamir huwa fil ghurfati. Dia di dalam kamar. Jumlah dhamir itu ada 14. Tapi di sini kita akan mempelajarinya sedikit demi sedikit, tidak langsung keseluruhan. Mana yang lebih mudah dulu, nah itu yang akan digunakan. Selanjutnya, ya wa aina Yasir. Dan di mana Yasir? Yasir ini nama orang, laki-laki satu orang. Ya. Kemudian jawabannya huwa fil hammam. Dia berada di dalam kamar mandi. Ya. Lihat di situ tidak menggunakan kata Yasir, tapi menggunakan kata ganti, ya menggunakan domir. Dan domir yang sesuai untuk Yasir dia satu orang laki-laki adalah domir huwa. Huwa fil hammami. Dia berada di dalam hammam. Al-hammam, perhatikan di situ huruf mimnya bertasydid. Ya, al-hammam. Artinya kamar mandi. Nah, kalau tidak disertai dengan tasydid, maka artinya bukan kamar mandi ya. Al-hammam artinya adalah burung merpati. Nah, ini perhatikan ya. Secara huruf, jumlah hurufnya sama, ya harokatnya juga ada mirip-mirip, cuman beda pada tasydidnya saja. Ya. Al-hammam yang bertasydid itu artinya kamar mandi, sedangkan al-hammam tidak bertasydid itu artinya adalah burung merpati. Ada pertanyaan wa aina Aminah. Nah, wa aina Aminah. Dan di manakah Amin?
Nah, Aminah, perhatikan Aminah di situ orang berbeda dengan Muhammad dan Yasin. Jadi yang ditanyakan adalah Aminah. Maka jawabannya, perhatikan di situ, dia fil akan kuat. Ya, tapi menggunakan ia fil matbakh, dia di dapur. Al-matbakh itu artinya dapur. Nah, perhatikan, dia untuk laki-laki dan dia untuk perempuan berbeda. Dia untuk laki-laki menggunakan huwa, sedangkan dia untuk perempuan menggunakan ia. Ya, mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar bahasa Arab, dia pernah menghafal ya, jumlah dhamir itu ada 14. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antunna, ana nahnu. Tapi di sini penggunaan dhamir antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain itu digunakan sedikit demi sedikit, tidak langsung secara menyeluruh. Ya. Nah, baik. Selanjutnya ainal kitab. Ya, ainal kitab. Di manakah kitab? Buku ya, Alkitab. Alkitab di sini ya adalah mudzakkar ya. Mudzakkar. Satu ya. Ya, satu. Kemudian jawabannya di situ menggunakan dhamir juga, huwa. Jadi dhamir huwa ataupun dhamir iya ini tidak harus untuk nama manusia ya, untuk menggantikan manusia, tapi bisa juga menggantikan benda. Tinggal disesuaikan saja benda itu kalau jumlahnya satu dilihat mudzakkar atau muannats. Ya. Kalau di mudzakkar seperti kitab maka menggunakan huwa. Ainal kitab, di manakah buku? Huwa alal maktabi. Ya. Dia berada di atas meja. Ya, nah ini menggunakan huwa, tidak menggunakan hiya. Selanjutnya wa aina sa'atu, dan di manakah sa'ah? Ya, sa'ah itu artinya jam. Aina sa'atu. Nah, kita perhatikan as-sa'ah ini dia adalah isim muannats. Walaupun dia tidak berakal ya, kata benda, tetapi dia adalah isim muannats. Kita bisa lihat dari ya tak marbuta yang ada pada kata as-sa'ah. Nah, maka dhamir yang sesuai di situ adalah dhamir iya. Dia alas sariri. Ya, dia berada di atas sarir, berada di atas ranjang. Ini yang perlu antum dan antunna perhatikan ya, penggunaan dhamir huwa dan dhamir hiya. Kalau kita belum menghafal dhamir-dhamir yang lain atau kata ganti yang lain. Jadi kata ganti bahasa Arabnya itu dhamir ya. Dhamir. Jadi saya hanya menyebutkan kata dhamir saja ya. Kalau kita belum menghafal dhamir yang lain, paling tidak kita sudah tahu dua dhamir ini saja dulu, yaitu dhamir huwa dan dhamir hiya. Huwa itu artinya dia laki-laki yang jumlahnya satu orang. Sedangkan hiya itu artinya dia juga, tapi untuk laki perempuan yang jumlahnya satu orang. Ya. Nah, di antara fungsi dhamir itu adalah untuk memperingkas, untuk meringkas tidak terjadinya pengulangan kata. Ya. Misalnya aina Muhammadun fil ghurfah misalnya. Jadi tidak lagi mengulang kata Muhammad. Ya, walaupun kalau misalnya ada yang jawab seperti itu tidak mengapa ya, sah-sah saja. Ya, tapi supaya tidak terjadi pengulangan kata Muhammad, maka digantilah dengan dhamir. Huwa fil ghurfati. Ya, nah kemudian tidak kalah penting juga untuk terus memperhatikan ya isim-isim yang diawali dengan atau yang didahului dengan huruf jar. Ya, seperti fi dan ala ya. Isim tersebut ya apabila diawali dengan huruf jar maka dia berakhiran dengan harokat kasroh. Huwa fil ghurfati, huwa fil hammami, hiya fil matbakhi, huwa 'alal maktabi, hiya 'alas sariri. Ya, berakhiran dengan harokat kasroh. Ya, ini jangan sampai lupa ya. Nanti pelajaran-pelajaran selanjutnya itu akan terus harus diingat. Ya, antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain saling berkaitan. Jadi kalau misalnya sekarang kita mempelajari tentang huruf jar dan perubahan harokat akhir pada isim yang terletak setelah huruf jar, maka itu akan terus kita pahami ya ketika kita masuk dalam pelajaran-pelajaran selanjutnya itu tidak kita lupakan.
Karena antara satu pelajaran dengan pelajaran lain dalam kitab ini saling berkaitan. Baik, di situ ada beberapa tamrinat. Ya, ada beberapa tamrinat, tamarin. Ya, ajib anil as'ilatil atiyah. Ya, jawablah pertanyaan berikut ini. Baik, silakan siapa yang mau menjawab? Ya, satu persatu. Ana Ustaz. Silakan. Ainal kitabu? Di manakah kitab itu? Huwa fil maktubi. Kitab itu huwa fil maktabi. Kitab itu di atas meja. Ya, menggunakan ala berarti ya, bukan menggunakan fi. Kalau di atas. Huwa alal maktabi. Kitab Ya, itu di atas meja. Maktabi. Ya, mumtaz ya. Oke, baik. Ini saya terjemahkan secara makna dasar ya. Sebenarnya bisa saja fi itu dalam beberapa kesempatan diartikan Allah. Ya, diartikan Allah. Tapi untuk mempermudah kita yang pemula, kita artikan sesuai dengan makna yang lebih sering digunakan. Baik, nomor 2. Silakan, nomor 2. Aina Muhammadun? Huwa fil ghurfati. Mumtaz. Selanjutnya nomor 3. Silakan, ayo. Biar waktunya kepakai dengan bagus. Ayo. Selanjutnya. Aina sa'atu? Mumtaz. Nomor 4. Silakan, yang akhwat juga boleh. Nomor 4. Ya, nggak apa-apa. Yang sudah jawab boleh menjawab. Aina Yasirun? Huwa fil hammami. Huwa fil hammam. Naam. Nomor 5. Aina Aminah hiya fil matbakh. Nah, bentar. Selanjutnya nomor 6. Nah, di situ nomor 6 pertanyaannya bukan aina lagi ya. Pertanyaannya di situ menggunakan hamzah. Hamzatul istifham. Aaminatu fil ghurfah. Aaminatu fil ghurfah. A itu artinya apakah? Apakah Aminah berada di dalam kamar? Biasanya pertanyaan menggunakan hamzah seperti itu, Aminah, A ya, itu menanyakan tentang iya apa tidak gitu. Nah, sekarang kita lihat Aminah fil ghurfah, apakah Aminah berada dalam kamar? Nah, dilihat dalam teks yang tadi kita baca. Ya, kalau tidak, maka jawabannya la. La, tapi dia di mana? Nah, disebutin. Silakan. Nomor 6. Aaminatu fil ghurfah la hiya fil matbakh. Bentar, nomor 7. Nomor 7 silakan. Yang lain. Ya. Silakan teman-teman. Baik, yang sudah menjawab. Ayasir fil matbah la huwa fi hamam. Naam, mumtaz. La huwa fil hammam. Selanjutnya nomor 8. Man fil ghurfah. Nah, pertanyaan menggunakan man. Nah, man itu artinya siapa ya. Jadi kalau pertanyaannya menggunakan man itu biasanya ditujukan kepada sesuatu yang berakal. Artinya siapa? Silakan. Man fil ghurfah. Ya, yang punya kitab boleh dibuka. Silakan. Man fil ghurfah? Muhammadun huwa fil ghurfah. Muhammad. Bentar, nomor 9. Silakan nomor 9. Ya, waman fil hammam. Waman Silakan fil Ikhwan. hammam?
ومن في الحمام ياسر. Yasir, mumtaz. Baik, pertanyaan nomor 10. Madza 'alal maktab? Madza. Jadi kalau pertanyaan menggunakan madza itu biasanya untuk sesuatu yang tidak berakal. Apa di atas meja? Ya. Yang punya kitab mungkin bisa lihat ya, apa namanya? Teks-teks yang tadi kita bacakan. Silakan. ماذا على المكتب؟ الكتاب. Alkitab, mumtaz. Nomor 11. ماذا على السرير؟ الساعة. Mumtaz. Madza 'ala sariri as-sa'ah. Ya. Ya, ini sedikit demi sedikit kita bisa ya untuk menjawabnya, dan tentu yang dituntut di sini juga mengerti maknanya, memahami maknanya. Jadi bukan hanya sekedar membaca seperti itu saja, tapi juga kita harus memahami makna yang kita baca. Baik, latihan yang kedua. Ya, latihan yang kedua. Siapa yang ingin membaca? Silakan. Di situ ada kata yang tidak diawali dengan huruf jar. Di sana ada kata yang diawali dengan huruf jar. Ya, silakan. Al-madrasatu fil madrasati fil baiti al-baitu al-ghurfatu al-hammamu fil matbahu al-maktabu Ulangi, fil matbahi al-maktabu alal maktabi alal kursi as-sariru alal kursiyyi as-sariru alal kitabi fil masjidi. Nah, mumtaz. Satu lagi dari ikhwan. Silakan dari ikhwan satu lagi. المدرسة في المدرسة في البيت البيت الغرفة الحمام في المطبخ المكتب على المكتب على الكرسي السرير على الكتاب في المسجد. Mumtaz. Baik. Selanjutnya iqra waktu. Bacalah dan tulislah. Nanti yang mau nulis sendiri tak mengapa ya, silakan. Di rumah sambil latihan menulis. Tapi di sini dibaca ya, dibaca. Perhatikan di situ nomor 1 sampai nomor 10. Dibaca lalu kemudian diterjemahkan. Silakan, ayo secara bergantian. Ayo ikhwan, silakan nomor 1. Tafadhal. Ayo baca aja, tidak usah takut salah. Nanti kita benarin insyaallah. At-talibu fil jama'ati. Naam, at-talibu fil jami'ati. Ya. Ya, artinya Jami'ah artinya universitas. Jadi apa artinya? At-talibu fil jami'ati. Artinya gimana? Ya, apa arti at-talib? Silakan. At-talibu fil jami'ati. Murid itu Silakan di Ikhwan. dalam masjid. Oke, murid itu di dalam universitas. Masjid. Ya, al-jami'ah itu artinya universitas. Tapi kalau al-jami', nah al-jami' itu biasanya diartikan masjid besar. Ya, dikatakan al-jami' dari kata jama'a yajma'u, yang mengumpulkan, karena memang masjid besar itu biasanya mengumpulkan seluruh ya atau kebanyakan manusia. Maka dikatakan masjid jami'. Nah, tapi di sini al-jami'atu ya, al-jami'atu ya ada tak marbutonya. Nah, di situ artinya adalah universitas. Baik, nomor 2, silakan.
Ar-rajulu fil masjid. Artinya, Laki-laki itu di dalam masjid. bentar. Nomor 3, silahkan. Yang lain boleh bergantian. Aina tajiru huwa fid dukani. Bentar, artinya, Di mana pedagang itu dia berada Hmm. di pasar. Dia berada di toko. bentar. Nomor 4, silahkan. Silakan ikhwan. Ya, yang sudah pun tak mengapa. Silakan. 6. Aina Zainab hiya fil ghurfah. Nomor 4. Afwan, nomor 4. Oke. Astagfirullah. Al-qalamu 'alal maktab. Al-qalamu 'alal maktabu. Pena itu di Alal atas. maktabu. Oke. Al-qalamu Mohon 'alal maaf diulangi lagi. Ya, Pena itu di atas meja. bentar. Nomor 5. Sekalian nggak apa-apa nomor 5. Aina Zainab hiya fil ghurfatu. Hiya fil Fil ghurfati. Oke, artinya Di manakah Zainab? hmm, Dia di dalam kamar. dia di dalam kamar. Oke. Baik, Aina Zainabu ya. Di situ oke, Aina Zainabu. Perhatikan di situ dia tidak ditanwinkan. Ya, Zainabu. Ya, tidak ditanwinkan. Ya, di sana memang ada beberapa isim yang dia tidak ditanwinkan walaupun dia tidak memiliki alif lam. Nah, kemarin kita sudah pelajari bahwa kalau ada isim yang tidak memiliki alif lam itu pada umumnya dia ditanwinkan. Tapi di sana memang ada beberapa isim yang dia tidak ditanwinkan walaupun dia tidak ada alif lam. Nah, di antaranya adalah Zainab. Tentang isim ghairu munsharif atau isim yang tidak ditanwinkan. Nah, di antaranya adalah Zaid. Itu insya Allah akan kita singgung nanti ke depannya terkait masalah isim-isim yang tidak ditanwinkan. Baik, selanjutnya kita baca dulu nomor 6, silakan. Silakan Aina Ikhwan. al-waraqu? Aina al-waraqu huwa 'ala al-maktabi. Artinya, Di manakah ini waraqu itu daun apa kertas ya, Ustaz? ya, al-waraq itu bisa juga artinya kertas. Al-waraqat bisa artinya kertas. Silakan. Di manakah kertas itu? Dia di atas meja. Nah, selanjutnya nomor 7, silakan Ikhwan atau Akhwan. Ainal mudarrisu huwa fil fasli. Huwa fil Fasli. fasli. Mumtaz. Artinya, Di manakah guru? Di manakah guru? Dia di ruang kelas. ya, mumtazah. Dia di dalam ruang kelas. Nomor 8, silahkan. Silakan Ikhwan, nomor 8. Jangan khawatir ya untuk artinya, insya Allah kita bantu. Di situ ada kata al-mirhad. Ya, al-mirhad itu artinya adalah toilet. Ya, al-mirhad artinya toilet. Nah, silahkan yang mau baca. Ya, tidak perlu lagu ya. Aina yasiru. Aina yasirun. Aina yasirun. Huwa fil mirhadi. Nah, fil mirhadi. Artinya, Di manakah Yasir? Dia berada di toilet, di dalam toilet. Mumtaz. Nomor 9. Silahkan nomor 9. Asyamsu wal qamaru fis sama. Matahari Fis sama. dan fis sama. Fisama'i atau fisama'i? Fis samai. Ya. Artinya, Matahari
dan bulan itu di atas langit. Mumtaz, di langit ya. Oke. Ya, di Nomor langit. 10. Silakan nomor 10. Man fil fasli. Artinya, Siapakah yang ada di dalam kelas? Mumtaz, siapakah yang ada di dalam kelas? Baik. Oke. Tadi untuk apa yang sudah antum baca sekalian, ya di situ ada kata yang biasanya diwakafkan itu tidak dibaca harokat akhirnya. Tapi di sini untuk melatih kita semuanya. Jadi di situ saya perintahkan untuk membaca juga harokatnya. Misalnya tadi ada yang membaca asyamsu wal qamaru fis sama. Ya mungkin secara kaidahnya tidak masalah ya, karena dia wakafnya di situ, berhentinya di situ, sama seperti antum dan antuna membaca Al-Quran. Nah, tapi di sini ketika kita berlatih belajar ya, maka di situ saya tetap menekankan antum dan antuna untuk membaca harokat akhirnya bis samai, ya supaya kita tahu di situ fungsi huruf fi di situ apa ya. Nah, di sini huruf jarnya itu masih seputar fi dan ala. Di sana masih ada lagi beberapa atau banyak huruf jar yang menyebabkan isim yang datang setelahnya itu berakhiran dengan harokat kasroh atau tanda lain yang mewakilinya. Ya, nah ini antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain tentu punya relevansi yang kuat, punya hubungan yang kuat. Jadi ini jangan dilupakan. Ya, terkait juga kosakata-kosakata. Nah, itu juga akan terulang nantinya, bahkan nanti akan ada kosakata-kosakata yang baru. Nah, setiap ada kosakata yang baru, usahakan itu dihafalkan. Ya, supaya nanti ketika ada pengulangan kosakata, antum dan antuna ya sudah mampu memahami. Ya, baik. Nah, di situ mungkin ada nama ya, nama seperti Zainab dan Yasir. Ya, tadi Zainab nomor 5, kemudian nomor 8 Yasir ya. Nah, Yasir tadi ditanwinkan, Yasirun. Ya. Sedangkan yang nomor 5, Zainab itu tidak ditanwinkan, Zainabu. Nomor 8, Yasirun ditanwinkan. Nah, kenapa demikian? Padahal kan sama-sama nama gitu ya. Ya, sama-sama nama. Tapi kenapa kok Zainab itu tidak ditanwinkan, sedangkan Yasir itu diberikan tanwin? Ya, pertama, kita ingin menyebutkan di antara di sana ada seperti yang tadi Anda katakan bahwasanya di sana ada isim-isim yang memang dia tidak ditanwinkan. Ya, tentu tidak ditanwinkan di situ ada beberapa alasan. Nah, di antara alasan isim yang dia itu tidak ditanwinkan adalah apabila isim tersebut adalah nama, ya, kemudian isim itu untuk perempuan, ya, nama untuk perempuan, ya, al-alamiyatu wat ta'nits, ya, al-alamiyatu wat-ta'nits, ya, nama dan untuk perempuan. Nah, seperti kata Zainab. Ya, Zainab di situ dia adalah nama. Ya, dan dia nama ditujukan kepada perempuan. Ya. Ada lagi yang lain, ya, ada lagi yang lain. Kalau alasannya adalah nama, tapi nama tersebut itu bukan nama orang Arab. Ya, bukan nama orang Arab. Nah, sedangkan Yasir itu kalau kita lihat dari kalimatnya, dari kata Yasir, dia adalah. Nah, sedangkan di sana ada beberapa nama ya yang dia itu adalah sebuah nama tapi tidak diambil dari bahasa Arab. Seperti misalnya nama Nabi Ibrahim. Ya, Ibrahimu. Ya, dibacanya Ibrahimu. Ya, kemudian Ismail juga sama, Ismailu. Nah, kenapa dia tidak ditanwinkan Ibrahim dan Ismail? Ya, padahal kan nama sama seperti Yasir, ya berbeda. Meskipun sama-sama nama, ya, tapi berbeda pada alasan yang lainnya. Apa itu alasannya? Alasannya adalah Ibrahim dan Ismail itu, ya, dia adalah nama yang diambil dari selain Arab, ya, kata yang diambil dari selain Arab, sedangkan Yasir itu diambil dari bahasa Arab. Ya, sehingga itulah di antara alasan kenapa Ismail dan Ibrahim tidak ditanwinkan, sedangkan Yasir itu ditanwinkan. Nah, ini hanya untuk tambahan maklumat saja yang tentu saja nanti kedepannya insya Allah taala antum dan antuna akan diberikan
pelajaran yang berkaitan tentang isim yang tidak ditanwinkan. Dan ini juga sebagai jawaban mungkin dari sebagian antum atau antuna yang mungkin bertanya-tanya kenapa Zainab itu tidak ditanwinkan sedangkan Yasir itu ditanwinkan. Ya, padahal keduanya itu sama-sama nama manusia. Baik, itu saja ikhwan sekalian pelajaran hari ini kita cukupkan insyaallah. Kita akan lanjutkan lagi insyaallah taala besok di pagi hari ya insyaallah taala. Jika ada pertanyaan di antara antum dan Ana bisa melalui admin ya atau bisa nanti ke Ana langsung juga tidak masalah. Jadi silakan minta nomornya saja melalui admin ya. Baik, itu saja yang bisa Ana sampaikan. Wallahu ta'ala. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.